Bisa jadi, bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena ada kebiasaan yang tanpa sadar justru menghambat rezekimu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat? Kamu sudah berusaha, kamu sudah bekerja keras, bahkan mungkin kamu sudah berdoa, tapi rezeki terasa begitu sulit datang. Seolah ada sesuatu yang menahan, yang menghambat, yang membuat semua terasa berat. Padahal kamu sudah mencoba segalanya. Dan di titik itu, kamu mulai lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah di dalam hati. Kamu mulai bertanya, "Ya Allah, apa yang salah dengan hidupku?" Saudaraku, kalau kamu pernah merasakan itu, maka mungkin jawabannya bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kamu tidak mampu, tapi bisa jadi ada sesuatu yang tanpa kamu sadari justru sedang menghambat rezekimu. Dan yang lebih menyedihkan, hal itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang sulit, tapi justru kebiasaan kecil yang kita anggap biasa. Saudaraku, dalam hidup ini, tidak semua yang kita lakukan mendatangkan kebaikan. Ada hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar, seperti air yang menetes. Perlahan, tapi pasti, ia bisa melubangi batu. Begitu juga dengan kebiasaan kita yang dilakukan setiap hari, tanpa kita sadari, ia bisa menjadi penghalang datangnya keberkahan dalam hidup kita. Saudaraku, salah satu hal yang paling sering terjadi dan jarang disadari adalah lalai dalam ibadah. Bukan berarti kita tidak sholat, tapi kita meremehkannya. Kita menunda, kita terburu-buru, kita melakukannya hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Hati kita tidak hadir, pikiran kita kemana-mana. Dan setelah selesai, tidak ada perubahan dalam diri kita. Saudaraku, coba renungkan, bagaimana mungkin kita berharap Allah melapangkan rezeki kita kalau kita sendiri sering meremehkan panggilannya? Azan berkumandang, tapi kita tetap sibuk dengan dunia. Kita berkata, "Sebentar lagi, tanggung, nanti saja." Dan tanpa sadar, kita menunda panggilan dari Allah. Saudaraku, ini bukan sekadar soal sholat, ini soal prioritas hati. Apa yang lebih kita utamakan? Dunia atau Allah? Karena disitulah letak arah hidup kita. Saudaraku, hal kedua yang sering menjadi penghambat rezeki adalah lisan kita sendiri. Ya, lisan. Seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan mempengaruhi hidup kita. Kita sering mengeluh, hidup susah, rezeki sempit, selalu kurang. Kita ulangi itu setiap hari tanpa sadar, seolah-olah kita sedang meyakinkan diri kita sendiri bahwa hidup ini memang sulit. Saudaraku, lisan yang penuh keluhan akan membuat hati semakin sempit, dan hati yang sempit sulit menerima keberkahan. Bukan berarti kita tidak boleh mengeluh, tapi arahkan keluhan itu kepada Allah, bukan kepada dunia, karena hanya Allah yang mampu mengubah keadaan kita. Saudaraku, hal berikutnya yang sering kita anggap sepele, tapi sangat berpengaruh, adalah dosa yang terus kita ulang. Mungkin kita berpikir, ini cuma dosa kecil, tidak apa-apa.
Semua orang juga begitu. Tapi kita lupa bahwa dosa, meskipun kecil, kalau terus dilakukan, akan menumpuk dan menutup hati kita. Dan ketika hati sudah tertutup, kita sulit merasakan kehadiran Allah. Kita sulit khusyuk, kita sulit tenang, dan kita sulit mendapatkan keberkahan. Saudaraku, dosa itu seperti penghalang yang tidak terlihat, tapi nyata. Ia bisa menghalangi doa kita, ia bisa menahan rezeki kita, dan ia bisa membuat hidup kita terasa berat, tanpa kita tahu kenapa. Saudaraku, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada dosa yang masih kamu pertahankan, yang kamu tahu itu salah, tapi kamu terus melakukannya? Kalau ada, maka mungkin itulah salah satu alasan kenapa rezekimu terasa sulit. Saudaraku, selain itu, ada satu hal lagi yang sering tidak kita sadari, tapi sangat berpengaruh, yaitu hati yang penuh iri. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, lebih berkecukupan, dan tanpa sadar, kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Kita merasa kurang. Kita merasa tidak adil. Dan perlahan, hati kita dipenuhi rasa iri. Saudaraku, iri itu seperti racun. Ia tidak melukai orang lain, tapi menghancurkan diri kita sendiri. Ia yang membuat kita lupa bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan setiap rezeki sudah diatur oleh Allah dengan cara yang paling tepat. Ketika kita sibuk melihat orang lain, kita lupa melihat apa yang sudah kita miliki. Dan ketika kita lupa bersyukur, maka nikmat itu terasa hilang, meskipun sebenarnya masih ada. Saudaraku, semua hal ini terlihat kecil, terlihat biasa, tapi kalau dibiarkan, ia bisa menjadi penghalang besar dalam hidup kita. Dan yang paling berbahaya, kita tidak menyadarinya. Kita sibuk mencari solusi di luar. Padahal masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Saudaraku, hari ini, sebelum kamu menyalahkan keadaan, sebelum kamu menyalahkan hidup, cobalah berhenti sejenak dan lihat ke dalam dirimu sendiri. Mungkin bukan rezekinya yang sulit, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, kalau kita mau memperbaikinya, maka pintu itu bisa terbuka kembali. Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini tanpa sadar menghambat rezeki kita, maka sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah semuanya sudah terlambat? Apakah pintu yang tertutup itu tidak bisa dibuka kembali? Saudaraku, jawabannya adalah tidak. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan bernapas, maka pintu itu masih terbuka. Karena Allah bukan hanya Maha Memberi, tapi juga Maha menerima taubat dan Maha membuka jalan bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Saudaraku, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berani jujur kepada diri sendiri. Berani mengakui bahwa mungkin selama ini kita belum benar-benar dekat dengan Allah. Mungkin kita masih lalai, masih menunda, masih meremehkan hal-hal penting yang sebenarnya menjadi kunci dalam hidup kita. Dan perubahan selalu dimulai dari kesadaran, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Saudaraku, setelah kita sadar, maka langkah berikutnya adalah memperbaiki sholat kita.
bukan sekadar menjalankan, tapi benar-benar memperbaiki. Mulai dari tepat waktu, tidak ditunda, tidak tergesa-gesa. Dan yang paling penting, hadirkan hati kita di dalamnya. Coba mulai dari satu sholat dulu. Tidak perlu langsung sempurna, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Rasakan setiap gerakan, hayati setiap bacaan. Dan ketika kamu sujud, jangan terburu-buru bangkit. Diam sejenak, dan curahkan semua isi hatimu kepada Allah. Karena disitulah tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Saudaraku, langkah berikutnya adalah membersihkan diri dari dosa dengan memperbanyak istighfar. Jangan tunggu waktu khusus. Lakukan kapan saja, di perjalanan, di sela pekerjaan, di saat sendiri. Ucapkan, Astagfirullah, 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 dengan hati yang sadar bahwa kita membutuhkan ampunan Allah. Karena bisa jadi, bukan rezekinya yang tertutup, tapi dosa kita yang terlalu banyak, hingga menghalangi datangnya keberkahan. Saudaraku, langkah berikutnya yang sering terasa berat, tapi sangat penting, adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Ya, yang tadi kita bahas, kebiasaan kecil yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya menghambat hidup kita. Mungkin itu menunda sholat, berbicara kasar, mengeluh terus-menerus, melihat hal yang tidak baik, atau hal lain yang kamu sendiri tahu itu tidak benar. Saudaraku, perubahan memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mulailah dari satu hal, satu kebiasaan saja, dan perbaiki itu, sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Karena Allah tidak melihat seberapa besar perubahan kita, tapi seberapa tulus usaha kita. Saudaraku, selanjutnya, latih hatimu untuk bersyukur. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Karena ketika kita bersyukur, kita berhenti melihat apa yang kurang, dan mulai melihat apa yang sudah ada. Dan disitulah, hati kita menjadi lebih tenang. Cobalah, setiap hari, sebutkan dalam hatimu, minimal 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun itu. Karena ketika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu. Saudaraku, jangan lupa juga, perbaiki hubungan dengan orang lain. Kalau ada yang pernah kamu sakiti, cobalah minta maaf. Kalau ada yang pernah kamu abaikan, cobalah perbaiki. Terutama orang tua. Karena ridha Allah ada pada ridha mereka. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu waktu yang tepat. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang kita punya. Saudaraku, setelah semua usaha itu, ada satu hal lagi yang harus kamu pegang, yaitu tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan terlalu cemas. Jangan terlalu takut. Karena rezekimu tidak akan tertukar. Apa yang sudah Allah tetapkan untukmu akan sampai kepadamu dengan cara apapun. Dan seringkali cara itu tidak kita duga, tidak kita rencanakan, tidak kita bayangkan sebelumnya. Saudaraku, itulah yang disebut rezeki dari arah yang tidak disangka. Datangnya tiba-tiba, tapi tepat waktu. Memberinya tidak berlebihan, tapi cukup dan penuh keberkahan. Saudaraku, mungkin hari ini hidupmu belum berubah. Mungkin rezekimu masih terasa sempit. Mungkin keadaan masih sama. Tapi jangan berhenti. Teruskan langkahmu. Perbaiki dirimu
dan dekatkan dirimu kepada Allah. Karena perubahan itu tidak selalu langsung terlihat. Kadang, ia terjadi perlahan, di dalam hati, di dalam diri. Hingga suatu hari, kamu menyadari bahwa hidupmu sudah tidak sama lagi. Saudaraku, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi seringkali kita yang menjauh darinya. Dan ketika kita kembali, Allah tidak hanya menerima, tapi juga membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang, pilihlah. Apakah kamu ingin tetap seperti ini, atau mulai berubah hari ini? Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu siap, karena yang terpenting adalah kamu mau memulai. Saudaraku, semoga hari ini menjadi titik balik dalam hidup kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.